Saya Zuhra Ruhmi, seorang ibu rumah tangga. Selebihnya saya mengajar di MTSN 4 Aceh Tengah, menjalani hobi menulis, berjualan online, dan berkebun. Kapan terakhir kali Anda membaca buku atau e-book, mengunjungi perpustakaan, memesan buku secara online, membaca buku pelajaran atau bahan ajar, dan kapan terakhir kali Anda melihat seseorang membaca buku di sekitar Anda? Apakah kamu pernah melihat toko buku di Aceh Tengah? Bagaimana literasi bisa membuat Aceh Tengah maju dan sejahtera? Mari kita kupas. Selamat datang di perpustakaan. Ibu mau cari apa, Bu? Mau cari referensi tentang Radio Rimba Raya, Di. Oh, ada di atas, Bu, bukunya. Oke, baik. Selamat datang. Kasih, Bu. Sama-sama. Mungkin kita adalah penyumbang rendahnya literasi di Aceh Tengah, karena terbukti bahwa berdasarkan data di perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Aceh Tengah, jumlah pembaca di tahun 2024 adalah 1.565 orang. Data ini berdasarkan jumlah kunjungan anggota perpustakaan. Menurut data UNESCO, tahun 2024 hanya 0,001% masyarakat Indonesia yang memiliki minat baca. Artinya, dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang gemar membaca. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, tingkat gemar membaca di Aceh pada tahun 2023 berada di posisi ke-17 dengan 66,64 poin. Sementara Daerah Istimewa Yogyakarta berada di posisi pertama dengan skor 73,27 poin. Pada tahun 2024, Aceh berada di urutan ke-18 dengan tingkat gemar membaca 69,93 poin. Sementara itu, jika diurut berdasarkan kabupaten kota, pada tahun 2023, Aceh Tengah berada pada urutan ke-13 dengan skor 62,67 poin. Dan 1 tahun sesudahnya, Aceh Tengah naik 1 tingkat di urutan ke-12 dengan skor 69,57 poin. Data ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan skor tingkat gemar membaca Indonesia, juga peningkatan Kabupaten Aceh Tengah meski belum signifikan, sehingga masih banyak permasalahan sosial yang muncul, seperti melanggar aturan dengan mudah, sampah yang dibuang sembarangan, dan lain-lain. Kabupaten yang tertinggi budaya baca di Indonesia adalah Kota Yogyakarta dengan skor tingkat gemar membaca 73,21. Yogyakarta menonjol dalam hal literasi, ditandai dengan minat baca yang tinggi dan berbagai penghargaan terkait literasi. Ketersediaan toko buku yang menarik
dan nyaman, serta penerbitan buku yang banyak. Berbeda dengan Aceh Tengah, sulit untuk bisa membeli buku favorit Anda karena keterbatasan toko buku. Jikapun ada, maka toko buku bersatu dengan toko parang, juga alat pertanian. Aceh Tengah memiliki perpustakaan dengan koleksi-koleksi buku yang menarik, mulai dari ruang baca umum yang memuat koleksi buku yang kaya akan ilmu pengetahuan. Koleksi buku di ruang anak juga tak kalah seru dengan tempat yang nyaman dan menyenangkan. Tak hanya itu, tersedia juga ruang referensi yang berisi koleksi buku daerah, kamus, juga ensiklopedia. Ruang skripsi, pojok baca digital, ruang audiovisual, dan BI Corner. Geliat program di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah semakin tinggi, dan program-program peningkatan budaya baca serius dilakukan. Di antaranya kerjasama dengan kafe-kafe untuk menitipkan buku bacaan, pembinaan perpustakaan kampung, masjid, dayah, dan rumah ibadah. Juga beragam lomba, di antaranya lomba bertutur, pemilihan Raja dan Ratu Baca, bimbingan teknis, lomba resensi, lomba konten literasi, sosialisasi standar nasional perpustakaan, transportasi perpustakaan berbasis inklusi sosial juga dilakukan. Kita juga dapat mengakses e-perpustakaan, serta layanan perpustakaan yang tetap beroperasi di hari Sabtu dan Minggu. Untuk bisa menjangkau daerah yang sulit mengakses perpustakaan, sudah disiapkan juga perpustakaan keliling. Diharapkan beragam kegiatan dan program ini bisa berkontribusi pada peningkatan budaya baca di Aceh Tengah. Berdasarkan buku Mujahid Dataran Tinggi Gayo, ketika semua radio Republik Indonesia telah dikuasai oleh Belanda, Radio Rimba Raya mengambil peranan penting mengabarkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada. Gayo memiliki histori penting bagaimana literasi menjadi tonggak kemerdekaan Indonesia dengan peran Radio Rimba Raya yang mengabarkan bahwa Indonesia masih ada pada dunia ketika berita hoax tersebar begitu masif. Jika memperjuangkan kemerdekaan bermula dari Gayo, maka mengisi kemerdekaan juga bisa dilakukan dengan kebersamaan semua elemen, mulai dari keluarga, masyarakat, sekolah, dan madrasah, taman baca masyarakat, perpustakaan kampung, dan perpustakaan rumah ibadah, serta aturan daerah untuk peningkatan literasi, sehingga Aceh Tengah akan menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera.